Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berbahagia. Pagi ini kita diberikan kembali Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kita. Insyaallah mudah-mudahan dalam seluruh momentum kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Terutama tentu dalam koridor syariah Islam yang kita yakini bersama. Kemudian mari kita lanjutkan sholat subuh kita dengan bersama-sama mengikuti kajian pagi. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang disampaikan seperti orang yang disampaikan oleh Nabi kita bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Ini Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Kemana kita belajar Al-Quran? Ya kemana saja. Sumber-sumber yang kita anggap kompeten, memiliki kompetensi. Kalau kita pun memiliki kompetensi, ya tentu kita bisa belajar langsung kepada Al-Quran. Kemudian kemana kita mengajarkannya? Ya kepada orang-orang sekitar kita. Kita punya istri, punya anak, punya keluarga, kita bisa ajarkan ayat-ayat Al-Quran yang kita sudah pahami kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Insya Allah kita termasuk ke dalam orang yang disebut Nabi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Kalau saya tidak salah ini kita mungkin 40 hari lagi ya, kurang lebih 41-42 hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya tentu taklim menjadi lebih penting lagi dibanding di waktu-waktu yang lain, karena menjelang bulan puasa ini kita butuh semacam pengkondisian diri untuk bisa memasuki bulan suci dalam keadaan lebih siap. Maka mengkaji, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran sangat penting. Begitu juga dengan sunnah-sunnah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah tema yang diberi judul 4 wirid sandaran jiwa. Ya, sandaran kalbu ya, kalau saya nggak salah tadi Ustaz Ubaidillah bilang. Jiwa ini kan bahasa Indonesia, tapi intinya jiwa itu salah satunya adalah kalbu. Dan kalbu, Bapak Ibu dan jemaah sekalian yang berbahagia, adalah bagian paling inti dari diri kita yang paling sering berubah-ubah. Memang kan kalbu itu berubah-berubah, hati perasaan itu berubah-berubah. Di dalam bahasa Arab, kalbu sendiri itu artinya sesuatu yang berubah-ubah. Iya. Sesuatu yang bolak-balik. Jadi bisa ke timur, kadang ke barat, kadang semangat, kadang tidak semangat. Ya begitulah kalbu. Makanya disebut kalbu. Makanya kan ada doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan yang bolak-balik. Ya memang hati itu bolak-balik. Sabbit qulubina ala dinik.
tetapkanlah hati kami yang bolak-balik itu supaya tetap di dalam agamamu, atau ala ta'atik, supaya tetap dalam ketaatan kepadamu. Karena hati ini bolak-balik, apalagi di era kontemporer seperti sekarang ini. Kajian fikih kontemporer kita, ya bulan lalu kalau saya nggak salah kita menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman akan datang satu zaman di mana yang baik dikatakan tidak baik, yang mengkhianat itu dipercaya, yang amanah dikhianati, dan seterusnya. Pada saat itu hati ya guncang. Maka hati ini atau kalbu ini butuh sandaran, tempat bersandar, dan sandaran yang paling kuat tentu Allah Subhanahu wa taala. Cuma jalan menuju bersandar kepada Allah itu ada banyak jalan. Nah, salah satunya dengan wirid. Ya, wirid. Wirid itu artinya sesuatu yang dibaca berulang-ulang, dimasukkan ke dalam hati sampai menyatu dengan kalbu atau diri kita. Kalau sudah menyatu, ya wirid tercapai tujuannya. Kalau tidak menyatu, ya sekedar bacaan ya. Nah, dia kalau sudah menyatu, maka kalbu ini akan lebih tenang. Saya kemarin disampaikan oleh seorang guru besar FKM UI mengatakan bahwa kemarin sebagian besar korban COVID di Jepang itu bukan hanya karena COVID, tapi karena bunuh diri. Ya, jadi sebagian orang yang meninggal di COVID di Jepang itu karena bunuh diri. Jadi tidak kuat lagi menderita karena penyakit itu yang diakibatkan oleh virus. Maka mereka bunuh diri. Jadi kalau dipikir-pikir, manusia di muka bumi sekarang ini jiwanya, kalbunya sangat rapuh. Badan juga rapuh, tapi jiwa orang-orang di abad sekarang ini sangat rapuh. Gampang sekali melakukan tindakan seperti bunuh diri, tindakan membunuh orang lain, tindakan putus asa dan lain sebagainya. Maka di dalam Islam, kalbu ini betul-betul harus diarahkan untuk menjadi kalbu yang salim. Dan di akhirat juga nanti kalbu yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah kalbu yang salim. Illa man atallah biqalbin salim. Jadi semua nanti akan sulit di akhirat kecuali yang menghadap kepada Allah dalam keadaan kalbunya salim. Salim itu artinya apa ya? Tidak goyah lagi. Kalbunya itu mantap, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya di dunia kalbu orang banyak yang resah, banyak yang goyah, banyak yang rapuh. Nah, disinilah kita penting mempelajari wirid-wirid dalam Al-Quran. Wirid ini semuanya saya ambil dari Al-Quran. Ya. Kenapa 4? Ya karena waktu saja. Waktu kita singkat, jadi ambil 4. 4 wirid dalam Al-Quran yang bisa menjadi sandaran jiwa. Dan wirid dalam Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi itu bisa langsung kita amalkan. Beda dengan wirid-wirid khusus yang dibuat oleh ulama, itu tidak sembarang itu. Bisa salah wirid. Karena biasanya ulama membuat wirid itu sesuai kondisi orang ya, tapi kalau yang disampaikan Nabi dalam hadis-hadisnya atau wirid dalam Al-Quran, ya semua aman, kita langsung amalkan. Doa-doa dalam Al-Quran atau wirid-wirid itu bisa kita amalkan langsung. Jadi ini bisa kita langsung amalkan dan bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ada 4 ya. Yang pertama, Bapak Ibu dan jemaah sekalian berbahagia, wirid apabila manusia menghadapi ketakutan. Ya, ketakutan. Ya, ada sebuah riwayat yang mengatakan ajibtu liman khafa wa lam yafza ila qaulihi ta'ala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi aku heran katanya kalau ada orang sedang dalam ketakutan tapi dia tidak berlindung pada kalimat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi hasbunallah wa ni'mal wakil. Langsung hafalkan, Pak. Karena pendek nih wiridnya ini. Fa inni sami'tullah, karena aku mendengarkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kita membaca wirid itu maka Allah akan membalasnya. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su
wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil azim. Kalau yang sering baca Quran pasti tahu letaknya ini. Ini ayat Al-Quran. Wirid ini ada di dalam surah Ali Imran. Ya, Al-Quran surah Ali Imran ayat 173. Jadi kalau orang dalam keadaan ketakutan, maka kalau dia membaca dan menyatu dengan wirid ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari ketakutan tersebut. Ya, mengeluarkan dia dari ketakutan tersebut. Coba perhatikan kalau ada yang bawa Al-Quran yang ada di handphone, di surah Ali Imran ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum. Ini ceritanya Ali Imran ini berbicara tentang ketika umat Islam bersama Nabi jumlahnya masih sedikit, Pak, di Mekah. Jadi dia dikepung karena jumlahnya sedikit, maka setiap hari Nabi menjadi bulan-bulanan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan caranya orang-orang kafir Quraisy itu menakut-nakuti orang beriman yang mengikut Nabi itu, ditakut-takutin supaya lemah ini umat Islam pada saat itu. Jadi kan orang kafir melihat nih Nabi Muhammad mulai banyak pengikutnya nih, pelan-pelan ada yang ikut dari kerabatnya, dari sahabatnya, dari budak-budak. Nah, maka orang-orang kafir Quraisy mengutus utusannya, takut-takutin itu orang yang ikut kepada Nabi Muhammad. Kak, menurut Al-Quran ini, ayat ini mengatakan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, ketika orang-orang beriman yang ada di sekeliling Nabi itu ditakut-takuti ya oleh orang-orang kafir Quraisy, bahwa orang kafir Quraisy ini jumlahnya banyak, sudah siap mengepung kalian, maka takutlah kepada mereka. Ya, sebagai manusia tentu takut ya kalau orang dikepung jumlah kita sedikit, yang ngepung jumlahnya banyak, senjatanya lebih banyak, lebih siap. Kita sedikit, sudah sedikit senjata tidak kuat. Tetapi karena iman yang ada di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka fazadahum imanan. Apa yang dilakukan oleh orang kafir nakut-nakuti orang beriman itu tidak berefek. Orang mukmin itu takut, malah bertambah imannya karena waqalu, mereka membaca wirid hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, itu wiridnya menurut Al-Quran ini. Ayat berikutnya menjelaskan setelah umat beriman pada saat itu membaca wirid ini, maka Allah menolong mereka dengan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Ya, biasa kita baca doa pagi, doa sore ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'an. Itu dari ayat ini juga. Ya, doa itu. Jadi kalau wirid tadi dibaca, diulang-ulang sampai menyatu menjadi apa namanya, ngahiji kata orang Sunda ya, bacaan itu menyatu dengan diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya, membuat ketakutan itu hilang dalam dirinya, diri orang-orang beriman ini. Sebab dalam hidup ini mungkin memang kita banyak ketakutan ya, takut macam-macam lah. Kalau tanggal-tanggal begini ini biasanya orang takut masih banyak yang mau dibayar, rekening udah nggak ada ya. Ntar mau bayar ini, rekening sudah kosong ya. Ada ketakutan muncul. Anak-anak kita kuliah di luar kota, takut ini, takut. Jadi manusia itu memang setiap hari diliputi rasa ketakutan. Tapi tidak boleh orang takut. Kalau menurut Al-Quran, kalau baca tadi itu di ujungnya ayat tadi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Jadi kalau ada yang boleh ditakuti oleh manusia, mestinya hanya Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika kalian punya iman. Jika kalian punya iman. Tapi faktanya kita takut. Ya, takut inilah, takut inilah. Nah, tapi Allah mengatakan tidak boleh takut.
Tidak boleh takut kehilangan rezeki, tidak boleh takut kehilangan keluarga, tidak boleh takut yang paling orang takuti mungkin kehilangan nyawanya sendiri. Tapi faktanya kan orang akan kehilangan nyawanya juga. Jadi satu-satunya yang beralasan kita takuti adalah kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kehilangan Allah Subhanahu wa taala enggak ada harapan lagi. Tapi kalau kita kehilangan nyawa masih ada harapan kalau kalbu kita ini salim. Ini nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan salim. Jadi Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka. Mereka itu orang-orang kafir yang nakut-nakuti. Wa khafuni. Ya. Kenapa? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Karena yang punya pekerjaan nakut-nakuti orang itu cuma setan dan teman-temannya setan. Jadi orang beriman ini, Bapak Ibu itu tidak boleh takut dan tidak boleh nakut-nakutin orang. Tidak boleh takut dan tidak boleh nakut-nakutin. Karena yang takut itu yang tidak beriman, yang nakut-nakutin itu kerjaan setan. Iya. Nggak boleh kita nakut-nakutin orang, mau sesama orang Islam, mau di luar Islam, nggak boleh. Orang harus aman, percaya kepada orang mukmin ini. Jadi di mana orang Islam, di mana orang mukmin, di situ orang merasa aman, nyaman. Kehadiran orang mukmin. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan musuh-musuh Islam? Musuh Islam kan harus kita bikin takut. Nah, ini menarik. Dalam Al-Quran bukan takut, menggunakan kata-kata takut. Jadi orang mukmin terhadap musuh-musuhnya orang Islam atau mukmin itu bukan membikin takut, tapi Al-Quran menggunakan kata ar-ru'bah. Kalau saya perhatikan terjemahan Departemen Agama itu tetap menggunakan kata takut ya. Ini dalam surah Ali Imran ayat 151 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'bah." Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu ar-ru'bah. Tapi di dalam Departemen Agama itu diartikan rasa takut. Tapi bukan rasa takut, itu bukan ar-ru'bah. Ar-ru'bah itu gentar sebenarnya. Jadi orang Islam bikin musuhnya gentar, bukan bikin takut. Apa bedanya takut dengan gentar? Kalau kita, anak-anak kita takut sama kita, sama segan, itu kan beda itu. Kalau musuh, kita bikin dia gentar, bukan takut. Sebab kalau orang takut itu lari, terbirit-birit, ketakutan dari kita. Kalau gentar, nggak berani menyerang umat Islam, namanya gentar. Nah, umat Islam tuh harus bikin musuhnya gentar, bukan ketakutan. Karena memang orang beriman tidak takut terhadap pihak lain, tapi juga tidak bikin pihak lain ketakutan. Karena yang bikin orang lain ketakutan itu adalah, kalau menurut ayat ini, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Jadi yang bikin orang takut itu adalah hanya setan dan teman-temannya setan. Jadi begitu. Apalagi kalau ustadz ya, seorang ustadz nakut-nakutin orang lain, nggak bisa. Jadi orang bagaimana kita bikin orang lain tenang, tentram, nyaman dengan kita. Anak-anak kita bikin nyaman, meskipun kita belum setuju dengan perbuatan anak-anak kita itu. Ya mungkin kita lihat anak-anak kita sholatnya belum benar, tapi jangan bikin mereka dia takut kepada kita. Bikin dia nyaman sampai akhirnya dia sholat yang benar. Ya, itu pekerjaan berat ya. Tapi ya seperti itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita. Dalam riwayat-riwayat, Nabi tidak pernah bikin orang takut terhadap Rasulullah. Ya. Orang selalu mau mendekat kepada beliau. Termasuk orang yang banyak salahnya itu datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya habis melakukan dosa ini, apa yang harus saya lakukan? Oh, sekarang kan ulama jarang datang orang yang banyak dosanya kepada ulama itu kan. Ketakutan orang. Lihat, nanti disalahkan nanti deh. Kalau Nabi enggak, didatengin oleh para pendosa pun didatangi Nabi. Didatangi. Apa solusinya Rasulullah? Saya begini nih, saya begini, saya melakukan. Hatta dosa paling besar pun mereka tidak malu dan tidak segan datang kepada Rasulullah mencari solusi. Ini apa? Karena Nabi ini patron, model yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran bicara begini, ya itu Nabi pasti begitu.
Nah, tapi kalau kita kan sering kali melenceng dari apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Perlu kita kaji terus Al-Quran dalam hal seperti ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama, wirid yang pertama ini adalah hasbunallah wa ni'mal wakil apabila seseorang itu dalam keadaan ketakutan apapun. Ini ketakutan itu sebenarnya sesuatu belum terjadi. Kalau sesudah terjadi itu bukan takut namanya. Jadi yang bikin kita takut itu yang belum terjadi. Nah, seringkali yang belum terjadi itu tidak seperti yang terjadi nanti. Overthinking namanya, kalau kata orang sekarang itu overthinking, itu berpikir yang tidak-tidak, terlalu berpikir macam-macam terhadap sesuatu. Rekening udah kosong nih, nanti bulan ini apa ya? Terlalu kita overthinking. Nah, menurut Al-Quran, ya kita lakukan saja apa yang secara rasional bisa diantisipasi, tetapi hati kita tidak boleh ketakutan, tidak boleh takut. Nah, caranya kata Al-Quran adalah para sahabat membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Langsung kita hafal ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya hasbunallah wa ni'mal wakil? Hasbunallah artinya cukuplah Allah. Wa ni'mal wakil artinya sebaik-baik wakil. Nah, jadi Allah lah sebaik-baik wakil. Apa artinya wakil? Wakil itu artinya pihak yang seluruh urusan kita serahkan kepadanya dan kita percaya. Agak beda dengan wakil di era perpolitikan sekarang ya. Era perpolitikan sekarang ini kalau ada gubernur, nih ada wakil gubernur. Biasanya gubernur ini agak kurang percaya sama wakilnya. Takut nanti di tengah jalan dia dijatuhkan, wakilnya naik. Nah, wali kota begitu. Wali kota, wakil wali kota. Wakil wali kota ini dulu sama-sama naik, tapi lama-lama takutan ini. Jangan-jangan saya dijatuhkan, dia naik. Nah, bupati begitu. Kalau dalam konsep Islam, wakil itu pihak yang kita serahkan urusan kita dan kita percaya 100%. Nah, itu namanya wakil. Dan sebaik-baik wakil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita percaya bahwa cukuplah Allah dan Allah lah sebaik-baik wakil, tempat kita menyerahkan urusan kita. Nah, itu yang bisa bikin tentram seorang mukmin apabila mengalami ketakutan ya, menghadapi ketakutan. Takutan apa saja? Nah, saya udah seminggu nih batuk-batuk nih, agak batuk-batuk. Kalau kita baca gejala-gejala Omikron kok mirip-mirip ya. Tapi ya kita kalau hasbunallah ya akhirnya hilang takut. Tapi kalau mau ketemu orang ya tes lah. Saya tes kemarin negatif. Oh, dikasih lihat orang aja buat orang. Sekarang kan orang parno ya, kalau dikit-dikit oh mirip ini gejalanya. Banyaklah yang bikin kita takut dalam hidup ini, Bapak, Ibu dan nyawa sekalian berbahagia. Nah, kembalikan kepada kisah dalam Al-Quran tadi. Wirid yang kedua, apabila kita atau orang mukmin menghadapi gom, apa itu gom? Kedukaan, ya duka yang berlarut-larut. Ini bukan yang akan terjadi, tapi udah terjadi. Jadi mengalami satu peristiwa, terus dia dukanya nggak hilang-hilang. Ya, mungkin gara-gara pekerjaan kita, ada orang pensiun, berlarut-larut duka. Padahal udah ada MPP setahun masa persiapan pensiun, dilatih bikin ini. Tapi setelah pensiun masih pengaruh duka. Ada orang kehilangan keluarganya, dukanya berlarut-larut. Macam-macam Pak, dalam kehidupan ini bisa bikin orang gom, namanya gom. Tapi kata Imam As-Shadiq, wa ajibtu liman getam walam yabza ila qauli ta'ala. Aku heran kalau ada orang yang mengalami kedukaan gak hilang-hilang tapi gak berlindung pada wirid Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita udah hafal semua ini wirid. Wirid ini dalam Al-Quran, di dalam surah apa Bapak Ibu? Al-Anbiya ayat 87. Ya, bisa buka yang ada handphonenya.
yang ada Quran di handphonenya, surah Al-Anbiya 87. Itu bercerita tentang kisah Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dalam Al-Quran disebut Zunnun. Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa zannuni idz zahaba mughadiban fazanna allan naqdira alai fanada fiz zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Nabi Yunus ini ditentang oleh kaumnya sampai Nabi Yunus berpikir, udahlah saya tinggalkan aja ini kalau begini. Susah nih lihat kaum saya seperti ini nih, nggak bisa lagi diajar. Saya pergi saja. Nah, dalam keadaan pergilah Nabi Yunus itu dalam keadaan zahaba mughadiban. Mughadiban itu artinya kesel ya. Ini Nabi Yunus pergi dalam keadaan kesel dan dia kira itu bukan masalah, tiba-tiba diuji oleh Allah. Ceritanya kalau kita buka tafsir itu dimakan ikan paus ya. Kalau di sini nggak ada, di Quran tuh nggak ada dimakan ikannya, ikan paus. Di tafsir dimakan ikan paus dan dimasukin ke dasar laut. Sehingga Nabi Yunus di dalam dasar laut, di dalam ikan itulah kemudian membaca wirid ini, fanada fiz zulumat. Fanada fiz zulumat itu artinya menyeru Allah. Fiz zulumat ini bentuk jamak ya daripada zulm. Jadi zulm itu kegelapan. Kalau kegelapannya banyak, zulumat. Manusia dalam hidupnya itu banyak kedukaan yang berlapis-lapis, Pak. Saya kemarin waktu saya antar istri saya kemoterapi ke rumah sakit sini nih di Bekasi itu, ada ibu-ibu jual keripik. Tanya itu sama istri, kenapa jual keripik, Bu? Oh, saya juga dulu di sini berobat, Bu. Tapi sekarang udah agak baikan. Kenapa ibu jual keripik? Karena saya semenjak kanker payudara, suami saya tinggalkan saya. Nah, itu satu kegelapan. Kan pasti berduka dia ditinggalkan oleh suaminya. Mana ditinggalkan dalam keadaan sakit begitu ditinggalkan. Terus bagaimana anak-anak, Bu? Siapa yang biayai? Ya tidak dibiayai juga oleh bapaknya. Jadi akhirnya saya yang harus bekerja seperti ini untuk. Nah, itu namanya fizulumat. Kegelapannya berlapis-lapis. Jadi ada orang udah begini, begitu lagi gitu. Nah, maka pada saat itu wirid yang paling cocok adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kadang kita seperti itu di dalam hidup ini udah jatuh ada yang injak lagi gitu. Nah, ada orang seperti itu. Nah, karena Nabi Yunus membaca wirid ini dan menyatu dengan jiwanya, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya berkata, fastajabna lahu, maka kami ijabah doanya tersebut, wiridnya tersebut kami ijabah, wa najjaynahu minal gham, dan kami keluarkan, selamatkan Nabi Yunus itu dari gham, kedukaan itu, dihilangkan kedukaan itu. Kayak ibu tadi itu nggak ada duka, dia ceria saja itu jual keripik. Itu udah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dia. Pasti dia melalui proses dalam dirinya itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menikmati saja. Jual keripik kepada orang-orang di situ, dan orang kan mendengar ceritanya ya pasti belilah, mendengar ceritanya seperti itu. Jadi orang, kalau kita lihat Bapak Ibu dan jemaah sekalian berbahagia, doanya Nabi Yunus itu bukan minta, Nabi Yunus nggak minta, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan atau angkat saya dari dasar laut, enggak. Nabi Yunus cuma melakukan introspeksi diri saja. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Apa artinya inni kuntu minaz zalimin? Sesungguhnya aku sudah menzalimi diriku sendiri. Jadi yang dimaksud dengan nasrum minallah wa fathun qarib itu sebenarnya simple sebenarnya. Pertolongan Allah dekat itu maksudnya simple sebenarnya. Rubah saja cara berpikir menyalahkan lingkungan ke dalam melakukan introspeksi diri, maka Allah akan tolong kita. Allah akan keluarkan kita dari kedukaan. Tapi kalau orang hanya meminta saja kepada Allah atau menyalahkan lingkungan, kedukaan tidak akan hilang. Kedukaan tidak akan pernah hilang. Ibu itu mengatakan, ya biarin aja Pak, ya itu urusan dia, ninggalin saya, ninggalin anaknya, biarin aja, itu urusan dia. Kalau urusan saya, ya bagaimana saya bisa melanjutkan hidup dengan benar. Nah itu kan
Begitu sebenarnya. Jadi pertolongan Allah itu kalau orang dalam keadaan berduka simple. Dia akan datang ketika bukan orang minta kepada Allah, tapi ketika orang masuk ke dalam dirinya melakukan perubahan. Jadi nasrun minallah wa fathun qarib itu akan datang, akan terbukti kalau orang merubah dirinya, bukan menyalahkan lingkungannya atau hanya meminta saja kepada Allah. Nabi Yunus nggak minta kepada Allah. Nabi Yunus kan persoalannya itu dari awal meninggalkan kaumnya dalam keadaan kesal dan berpikir tidak ada masalah meninggalkan kaumnya. Itulah yang dia maksud inni kuntu minaz zalimin. Nah, tapi kebanyakan manusia kalau dalam keadaan berduka yang disalahkan istrinya lah, anaknya lah, tetangganya lah, ya atasannya lah di kantor, Pak RT lah disalahkan. Ya, tidak akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Pak RT salah ya mungkin saja ada salahnya, tapi kalau itu saja yang kita kerja menyalahkan, tidak akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita melakukan introspeksi diri ke dalam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan dengan wa najjainahu minal gham, akan kami hilangkan kedukaan tersebut. Indahnya Al-Quran seperti itu ya. Itu sulit Pak kita, yang namanya kitab suci ya, susah kita dapatkan dari buku-buku yang lain. Jadi dia bisa memperlihatkan kepada kita di mana kunci-kunci pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan datang secara efektif. Oke. Yang ketiga, wirid kalau kita menghadapi makar. Apa ya bahasa Indonesianya makar? Makar. Enggak, makar. Sebenarnya makar itu sudah jadi bahasa Indonesia, tapi bukan bahasa Indonesia. Makar ini bahasa Al-Quran, Pak. Makar. Ya, sering diartikan orang lagi berontak ya. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Allah nggak berontak ya. Jadi sebenarnya makar itu gini ya. Kalau susah jadi satu kata di Indonesia nggak ada. Tapi mungkin maksudnya gini, makar itu kesepakatan orang di sekeliling kita untuk menjatuhkan kita. Ya, jadi tadinya gini, orang ini baik-baik aja semua di kantor, tiba-tiba kok bulan itu semua berubah orang itu. Kita mau baik, dia tetap tidak baik. Kita berbuat baik, tetap kita diisukan tidak baik. Pokoknya semua orang sepakat di kantor kita ini jadi objek sasaran, dijatuhkan. Nah itu kita kena makar. Biasanya orang yang kena makar nih ya level-levelnya sudah agak tinggi. Ya kalau kroco-kroco jarang yang kena makar Pak. Nggak ada juga yang mau ngasih makar dia gitu ya. Yang sudah agak tinggi posisinya ini biasa kena makar nih. Udah jadi Pak RT di sini ya biasa kena makar itu. Pak RT, Pak RW. Kalau office boy jarang kena makar. Jadi itu artinya makar. Tapi sebagai manusia bisa saja kita kena makar. Nah, apa wiridnya? Wa ajibtu liman makara bihi wa lam yabza ila qauli ta'ala. Aku heran kalau ada orang kena makar lalu tidak berlindung kepada wirid Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Apa wiridnya? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Baca 3 kali udah hafal itu. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Apa artinya? Wa ufawwidu amri itu artinya aku serahkan semua urusanku ilallah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah basirun maha melihat bil ibad setiap hambanya. Nah, orang yang kena makar kan stres Pak, nggak tahu mau ngapain, nggak bisa ngelawan soalnya orang semua sepakat. Nah, satu-satunya yang paling bagus menurut Al-Quran kita sampaikan kepada Allah, urusanku aku serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah maha melihat hambanya. Makanya di ayat lain dikatakan
wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, maka Allah juga balas dengan makar, karena Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi kalau dalam keadaan kondisi seperti itu, Nabi menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dalam Al-Quran, ini wirid dalam Al-Quran, di dalam surah Mu'min. Kalau yang bawa Quran bisa lihat di handphone, surah Mu'min itu biasa disebut dengan surah Ghafir, ayat 44 ya. Fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ini cerita di zaman Nabi Musa. Pernah dengar Bapak Ibu cerita di zaman Nabi Musa, laki-laki keluarganya Nabi Musa, keluarganya Fir'aun, tapi melindungi Nabi Musa. Bukan istrinya Fir'aun, bukan. Laki-laki keluarga Fir'aun melindungi Nabi Musa, tapi melindunginya secara sembunyi-sembunyi. Di dalam surah Mu'min itu disebut dia mu'minu alu Fir'aun, seorang mukmin dari keluarga Fir'aun, tapi keimanannya disembunyikan, Pak. Nah, kan ceritanya nih Nabi Musa disepakati mau dijatuhkan oleh Fir'aun. Semua pusat-pusat informasi yang ada di Mesir pada saat itu sepakat menjatuhkan Nabi Musa. Tapi ada seorang laki-laki dalam keluarga Fir'aun membela Nabi Musa, membuat bazar tandingan, ya. Tapi dia nggak munculkan dirinya, ya, tapi dia bekerja dari dalam istana untuk membela Nabi Musa ini. Itu namanya dalam surah Mu'min tidak muncul nama laki-laki ini, tapi kalau bapak-bapak baca tafsir itu namanya Hizkil, ha zai kaf lam, Hizkil, ya. Di Bible Perjanjian Lama ada namanya Yehizkil. Nah, saya nggak tahu, itu butuh penelitian ahli sejarah kuno ya. Apakah Hizkil di dalam surah Mu'min itu sama dengan Yehizkil yang ada di dalam Bible? Nah, tapi kalau Yehizkil itu di dalam Bible itu dikatakan nabi, seorang nabi dari Bani Israel. Kalau dalam Quran, mu'minu ali Fir'aun ini keluarga Fir'aun yang punya iman terhadap Nabi Musa, tapi sembunyikan dia imannya, lalu membela Nabi Musa dari pasokan-pasokan informasi. Itu nggak gampang, Pak. Kita keluarganya Fir'aun membela musuhnya Fir'aun dari dalam istana, itu nggak gampang, itu nyawanya terancam. Dia punya istri namanya Masyitoh. Di orang di Indonesia kenal kalau Masyitoh, namanya tukang apa tuh? Tukang sisir dari keluarga Fir'aun yang perempuan. Nah, sebenarnya bukan namanya itu, nama Masyita itu nama profesi. Masyita itu profesinya, bukan nama ibu itu. Ya. Jadi bela ini. Nah, ketika udah mendapat makar seperti itu, maka wiridnya adalah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berkata, fa waqahullahu sayyi'at ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Allah menjaga dia, dan justru pasukan Fir'aun lah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang kena makar, jangan pusingilah. Kita lakukan apa yang bisa dilakukan, sedangkan yang tidak bisa kita lakukan, wa ufawwidu amri ilallah, serahkan semuanya kepada Allah, biar Allah yang bekerja. Ya, biar Allah yang bekerja. Dulu di zaman gerombolan DITI di Sulawesi Selatan, ada seorang kakek pernah bercerita ke saya, anak gadisnya pernah diculik masuk ke hutan. Kan di zaman dulu itu DITI itu, gerombolan itu banyak yang menyalahgunakan senjata yang dia pegang. Sebenarnya kan perjuangan DITI itu mau mendirikan negara Islam di sana, tapi pasukannya ini banyak dipakai untuk merampok orang lah, apa. Nah, karena dia bawa senjata kan. Nah, ini ada seorang kakek, itu anaknya diculik masuk ke hutan oleh gerombolan ini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mau apa, ini kan gerombolan bersenjata, sedangkan seorang kakek ini hanya seorang guru agama. Ya. Apa yang dia lakukan? Wirid ini yang dia pakai. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad.
Menurut cerita beliau, gerombolan yang menculik anaknya itu saling membunuh di dalam hutan. Ya, saling membunuh. Ya, anaknya kemudian bisa selamat lari kembali ke rumahnya. Jadi kalau Allah bekerja itu, ya Allah bekerja di luar sangkaan orang. Ya, diserahkan kepada kita serahkan. Karena banyak hal yang kita tidak bisa handle pada saat itu. Kalau kita dikerumuni orang, udah di kantor, di pekerjaan, di masyarakat, udah dimakar, nggak bisa kita apa-apa. Kita serahkan saja kepada Allah. Wiridnya adalah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Yang terakhir Bapak Ibu, wirid yang keempat, wirid pencari dunia. Kita semua pencari dunia ini. Wirid pencari dunia. Setiap hari kerja Pak, cari gaji. Cari dunia tuh. Kita kerja tiap hari, pulang sore. Yang kita tunggu tanggal gajian. Itu pencari dunia itu. Ada teman saya kerja di Jakarta, dia bilang, saya Pak Amin, kan gajinya gede itu. Saya bilang, wah enak ente gajinya gede. Iya, tapi saya setiap hari macet. Saya tuh senyumnya hanya tanggal 25 saja. Waktu terima gajian saja katanya. Selepas gajian udah nggak senyum lagi gara-gara macet setiap hari. Jadi para pencari dunia di era sekarang itu bukannya senyumnya banyak, yang banyak malah kurang senyum para pencari dunia ini. Nah, di dalam surah Al-Kahfi itu ada wiridnya Pak, para pencari dunia yang penting kita ingat. Itu dalam surah Kahfi ada kisah dua orang, namanya Yehasa dan Kurtus. Itu hanya ada di tafsir ya. Kalau di surah Al-Kahfinya nggak ada nama itu. Jadi Bapak Ibu buka surah Al-Kahfi, buka tafsir surah Al-Kahfi, saya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Atsir, tafsir apa aja, rata-rata memunculkan kisah Yehasa dan Kurtus ini. Kurtus ini dua-duanya pencari dunia nih. Kurtus, Yehasa dua-duanya kerja setiap hari cari dunia. Maisha namanya kan kalau dalam Islam itu mencari maisha. Maisha itu berasal dari kata berjalan. Karena orang kalau cari dunia kan berjalan setiap hari itu pergi kerja. Nah, Yehasa ini mengajarkan satu wirid, ya, satu wirid kepada Kurtus, tapi Kurtus tidak mau pakai wirid ini. Yehasa aja yang pakai ini wirid. Tapi tentu Yehasa ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wirid ini. Maka kata Imam As-Sadiq, wa ajidtu liman talabat dunia. Saya heran ya kalau ada orang setiap hari cari dunia, la yafsa'u ila qauli ta'ala, tapi dalam mencari dunia itu dia tidak pakai wirid ini ya. Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wiridnya? Masya Allah la quwata illa billah. Itu dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 39. Jadi para pencari dunia sekarang ini yang masih kerja aktif di kantor, di apa namanya, di industri, berbisnis, ini wiridnya ini, Masya Allah la quwata illa billah. Nanti Kurtus kalau baca itu ke bawah 40, 41, 42 sampai 51 ayat itu, ini si Kurtus akhirnya kebunnya kan lebih banyak nih cari dunianya, kebunnya itu habis di apa namanya, diterpa badai angin air. Sedangkan Yehasa tetap meskipun hartanya lebih sedikit, tapi dia lebih langgeng, lebih berkah. Sebenarnya ada hadisnya ini, saya bacakan hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, ma an'amallahu ala abdin nikmatan fi ahlin aw malin aw waladin. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba itu diberikan nikmat oleh Allah kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada hartanya, dalam bentuk anak, dalam bentuk harta. Tidaklah seorang hamba diberi nikmat oleh Allah dalam bentuk anak, harta dan seterusnya. Fayaqulu, kemudian dia membaca wirid ini. Apa wiridnya? Ini Nabi menyebut di sini nih wiridnya. Masya Allahu la quwata illa billah. Kemudian dia baca wirid itu dalam mengejar dunia, bekerja mencari rezeki itu, dia baca wirid itu. Illa, kecuali dafa'allahu ta'ala anhu kulla afat. Maka Allah akan mencegah seluruh nikmat Allah itu dari berbagai macam malapetaka.
hatta ta'tiyahu maniyatuh, sampai dia nanti meninggal. Jadi selama dia hidup di dunia, maka rezeki yang dia cari dalam mencari dunia itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia dampingi mencari dunia itu dengan wirid Masya Allah la quwata illa billah, kata Nabi ini. Tapi kata Nabi itu sebenarnya ada dalam surah Al-Kahfi ya, ada dalam surah Al-Kahfi, Masya Allah la quwata illa. Wa qara'a, kemudian Nabi membaca walaula iza dakhalta, yaitu dia Nabi membaca surah Al-Kahfi tadi yang saya sudah sampaikan ayat 41. Jadi kira-kira itulah Bapak Ibu dan jemaah sekalian berbahagia, 4 wirid yang ada dalam Al-Quran yang bisa kita gunakan sehari-hari kalau kita berada dalam situasi seperti itu di era kontemporer sekarang. Pertama, wirid pertama itu kalau orang menghadapi ketakutan, wiridnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang kedua, kalau orang dalam keadaan berduka, susah, menderita, nggak hilang-hilang, sedih nggak hilang-hilang, maka wiridnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian yang ketiga, kalau orang mendapatkan menjadi sasaran makar, maka wiridnya adalah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan yang terakhir, dalam bekerja sehari-hari mencari dunia, wiridnya adalah Masya Allah la quwata illa billah. Kesimpulannya Bapak Ibu, semua yang 4 tadi nggak ada dalam bentuk permintaan kepada Allah, nggak ada kan? Nggak ada ya Allah berikan ini, ya Allah, nggak ada. Semua hanya pernyataan. Kalau bahasa Indonesianya pernyataan itu mantra. Nah, mantra hidup. Nah, ini mantra hidup menurut Al-Quran. Jadi 4-4-nya itu hanya pernyataan saja, afirmasi. Iya, ada teori sekarang namanya NLP ya, Neuro Language Program ya. Jadi kata-kata afirmasi yang bisa menjadi mantra kehidupan. Al-Quran jauh lebih duluan itu. Dalam Al-Quran banyak mantra yang bisa digunakan sebagai prinsip hidup seorang mukmin, membuat dia jiwanya lebih tegar menghadapi hidup. Saya kira demikianlah Bapak Ibu dan jemaah sekalian berbahagia, topik kajian pagi kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan atau diskusikan, saya persilakan. Ini saya dari tadi malam nggak berhenti batuk ya, tapi gara-gara ceramah nggak batuk lagi ya. Ya? Iya, harus sering-sering ceramah. Kalau nggak ada, mungkin kita tutup ya. Nanti kita ketemu di waktu-waktu yang lain. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.